pertama kita akan membahas tentang yang namanya aplikasi atau kemudian sistem mekatronika. Jadi kita akan belajar mekatronika, dalam hal ini mekatronika aktuator. Jadi sistem mekatronika yang kemudian ada di peralatan rehabilitasi medis. Nah, setengah semester pertama ini akan mendasari apa yang ada di setengah semester selanjutnya, ya. Akan mendasari apa yang ada di setengah semester selanjutnya, ya, yaitu tentang desain, ya. Jadi nanti teman-teman akan melakukan desain, teman-teman akan melakukan desain dari peralatan rehabilitasi medis. Jadi di situ. Nah, kenapa kemudian ada materi mekatronika ini? Karena untuk mendasari teman-teman pada saat mendesain sebuah rekayasa atau sebuah peralatan rehab medik, kita butuh pengetahuan tentang berbagai macam jenis aktuator. Nah, kenapa kita butuh itu? Itu yang mau saya bahas hari ini. Oke, nah kita bahas dulu poinnya. Yang pertama adalah, apa itu rehabilitasi fisik? Jadi kita akan berbicara dulu rehabilitasi fisik. Rehabilitasi fisik adalah proses yang membantu mengembalikan tubuh pasien yang menderita gangguan atau kecacatan. Nah, di sini saya tambahkan, ya, selain rehabilitasi, ya, ada yang disebut sebagai asistensi fisik. Jadi selain rehabilitasi fisik, itu ada yang disebut sebagai asistensi fisik. Saya tambahkan di sini, ya. Ada yang kemudian rekannya atau kemudian satunya itu disebut sebagai asistensi fisik. Asistensi fisik. Nah, apa itu asistensi fisik? Definisinya persis mirip dengan rehabilitasi fisik, ya. Yaitu apa? Suatu proses, sama juga, yaitu suatu proses yang membantu kalau rehabilitasi itu mengembalikan fungsi tubuh pasien, ya. Jadi proses yang mengembalikan fungsi tubuh pasien, tapi di sini adalah yang melakukan asistensi tubuh pasien. Apa yang disebut melakukan asistensi tubuh pasien? Sebentar, saya tuliskan dulu definisinya, ya. Jadi dia adalah suatu proses yang membantu asistensi tubuh pasien. Tubuh pasien agar tetap bisa berfungsi. Dengan baik. Nah, apa yang disebut asistensi? Asistensi itu begini. Fungsi dari tubuh pasien itu ada yang berkurang atau hilang. Jadi tubuh kita itu fungsinya itu ada yang degradasi, ada yang kemudian fungsinya mengalami degradasi. Jadi fungsi itu mengalami degradasi, ya, atau degradasi fungsi, ya. Ada yang mengalami degradasi atau pengurangan akibat penyakit tertentu. Nah, lalu asistensi fisik yang nanti kemudian alatnya disebut sebagai assistive device atau peralatan asistif, itu adalah sebuah peralatan yang nanti akan membantu proses sehingga yang tadinya fungsinya itu terdegradasi, ini bisa kembali. Karena ada pengaruh asistensi, ini bisa kembali. Contoh paling mudah itu adalah kacamata. Ya. Bagi teman-teman yang menggunakan kacamata itu adalah salah satu asistif. Apa fungsi degradasinya? Fungsi penglihatannya mengalami degradasi. Jadi ada fungsi penglihatan, ini saya kasih contoh di atas aja, ya. Jadi di sini ada fungsi penglihatan. Nah, penglihatannya ini mengalami degradasi, ya. Mengalami pengurangan. Apa?
pergeseran titik fokus gitu ya, kalau secara fisik. Pergeseran titik fokus, apakah dia kemudian menjadi positif ataukah menjadi negatif ya, akibat kemudian penyakit atau kemudian ya adanya kerusakan pada mata. Maka yang tadinya degradasi ini dikembalikan sini ya. Maksudnya dikembalikan fungsinya. Dengan catatan gimana? Diberi kacamata. Nah, kacamata di sini ini adalah disebut sebagai alat asistif atau assistive device. Jadi dalam rekayasa rehab biasanya kita membahas dua peralatan, apakah dia asistif, apakah dia rehabilitatif. Ini tambahannya ya, tambahannya. Nah, dari definisi rehabilitasi fisik dan asistif fisik ini, ya, ini kemudian muncul yang kita sebut sebagai peralatan rehabilitasi medis. Yang kita sebut sebagai peralatan rehabilitasi medis. Nah, apa ini peralatan rehabilitasi medis? Jadi nanti di sini ada yang disebut sebuah alat yang memiliki salah satu dari dua fungsi, yaitu apa? Fungsi rehabilitatif, maksudnya digunakan selama rehabilitasi fisik untuk tujuan mengembalikan fungsi tubuh pasien. Ada yang disebut juga sebagai fungsi asistif ya, atau kemudian yang digunakan secara terus menerus ya. Fungsi asistif digunakan secara terus menerus untuk mengembalikan fungsi tubuh pasien juga, tapi kemudian kalau rehabilitatif, kalau dia sudah kembali fungsinya, dilepas. Kalau dia sudah kembali lagi fungsinya, maka tidak lagi digunakan. Ya, tidak digunakan. Nah, berbeda dengan ini, fungsi asistif. Kalau dia fungsi asistif, ini digunakan terus-menerus. Digunakan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi objek peralatan rehabilitasi. Apakah dia rehabilitatif, apakah dia asistif? Contoh, ya, di sini ada dua peralatan. Maaf. Oke, ada dua peralatan. Ya. Pertama adalah peralatan yang rehabilitatif dan yang satunya adalah peralatan yang asistif. Mengapa ini disebut peralatan rehabilitatif? Ini adalah salah satu dari tipikal ya alat ini. Ini adalah salah satu dari tipikal post-stroke exoskeleton. Ini adalah tipikal dari post-stroke exoskeleton. Nah, post-stroke exoskeleton ini digunakan untuk apa? Digunakannya untuk kemudian salah satunya merehabilitasi kemampuan berjalan, ya, merehab kemampuan berjalan, misalnya kemampuan jalan. Nah, karena dia fungsinya rehabilitatif, maka dia digunakan selama terapi berjalan. Kalau dia nggak terapi, dipakai nggak? Ya enggak. Kalau dia sudah terampil berjalan, kira-kira dipakai nggak? Enggak. Karena peralatan ini didesain sebagai fungsi rehabilitatif. Fungsi rehabilitatif. Nah, yang kedua, itu ada yang kemudian disebut sebagai fungsi asistif. Contoh paling mudah untuk rehabilitasi fisik ya, manusia, fungsi asistif itu adalah kursi roda. Kursi roda. Nah, kalau orang sudah tergantung dengan kursi roda, kira-kira kalau nggak ada kursi roda dia bisa jalan nggak? Enggak. Ya, dia enggak. Karena apa? Karena fungsi dia itu adalah asistif untuk digunakan secara terus-menerus. Ya, untuk digunakan secara terus-menerus. Nah, memang
ada peralatan rehabilitasi medis yang digunakan, satu jenis digunakan untuk dua tujuan gitu ya. Ada dua tujuan. Contoh, eksoskeleton sendiri itu ada dua. Ada eksoskeleton yang berfungsi sebagai rehabilitatif, ya. Oke. Jadi contoh peralatan yang difungsikan sebagai dua itu adalah eksoskeleton. Ada eksoskeleton untuk rehabilitatif, tapi ada juga eksoskeleton untuk asistif. Nah, dua-duanya tuh ada gitu loh. Dan dua-duanya tuh dimungkinkan. Jelas nanti perbedaan di antara dua ini pasti ada perbedaan desain. Dalam desain. Nah, ini nanti yang akan dibahas bersama Pak Alfian ya, di setengah semester kedua. Di setengah semester kedua nanti, bagaimana kemudian sama-sama eksoskeleton untuk lengan, ya, tapi kemudian yang satu fungsinya rehabilitatif, yang satu fungsinya asistif. Contoh perbedaan desainnya. Kalau fungsi yang rehabilitatif, itu cenderung gerakannya kompleks. Jadi dia itu cenderung penggeraknya itu kompleks. Karena dia harus kemudian membantu orang yang tidak bisa bergerak menjadi bergerak. Kemudian dia cenderung bulky. Bulky itu apa sih artinya? Gede gitu ya. Bentuknya tuh besar gitu. Karena dia bulky itu memang menjadi berat. Tapi memang nggak apa-apa. Berat di sini memang sengaja dibuat supaya apa? Supaya kemudian impedansi mekaniknya itu tinggi. Impedansi itu kan resistansi ya sebenarnya. Jadi impedansi mekanik, resistansi mekaniknya itu besar, agak susah digerakkan. Karena itu memang dibuat agar apa? Agar ototnya juga mau bergerak, agar kemudian ototnya juga terlatih. Nah, inilah desain dari alat-alat rehabilitatif. Tapi berbeda dengan alat asistif. Ya. Di mana apa? Dia biasanya penggeraknya itu lebih sederhana. Dan kalau saya biasanya nambahkan dan kompak. Kemudian apa? Ya istilahnya tuh wearable gitu ya. Jadi mudah dipakai, nggak bulky, nggak berat. Kemudian dia cenderung ringan. Dan yang lain-lain. Nah ini perbedaan desain. Sama-sama eksoskeleton, sama-sama buat tangan, tapi rehabilitatif dan asistif, dia akan mempunyai desain yang berbeda. Nah, dalam pembahasan rekayasa rehab, dua-duanya ini digunakan. Ya. Otomatis, untuk mencapai perbedaan ini, ya, ya teman-teman kan butuh desain ya, butuh desain. Dan salah satu bagian yang menjadi pembahasan paling penting ya dalam membahas dua jenis ini, rehabilitatif dan asistif, adalah kalau dia berkaitan dengan gerakan, itu pertanyaannya aktuator apa yang digunakan. Apa? Aktuator apa yang digunakan? Apakah aktuator rehabilitatif sama dengan aktuator asistif? Ya, pasti karena tujuannya beda, syarat desainnya beda, maka pasti jenis aktuatornya juga beda. Oke. Nah, inilah kenapa kemudian kita belajar tentang mekatronika sebagai dasar di rehabilitasi medis. Karena ya, mekatronika itu sangat terkait dengan jenis-jenis aktuator atau penggerak, nanti kita bahas sedikit,
apa sih kekhasan aktuator dalam peralatan rehab gitu ya. Oke. Kita masuk dulu ya. Kita masuk dulu kemudian dalam pembahasan mekatronika dalam rehabilitasi medis. Apa sih mekatronika? Mekatronika itu sebenarnya gabungan antara ilmu mekanik, elektronik sistem, dan biasanya namanya mekanik elektronik pastinya harus kebanyakan dikendalikan secara otomatis. Maka kemudian di situ melibatkan kontrol sistem dan komputer sebagai pengontrolnya. Karena bagaimana caranya biar dia bisa otomatis gitu. Nah, sekarang apa sih fungsi peralatan atau sistem mekatronik di sini? Teman-teman, supaya orang bisa bergerak karena kemampuan ototnya yang sudah melemah, maka dia butuh gerakan secara eksternal, butuh gerakan yang tidak alami. Nah, sekarang perhatikan di sini, ada aktuator gerakan tubuh. Ya, sekali lagi definisi aktuator itu adalah bagaimana, misalnya kalau pengendali di tubuh kita kan otak ya. Otak kita memerintahkan kita bergerak. Nah, supaya tangan kita benar-benar bergerak, itu kan butuh aktuator yang mengaktualkan perintah. Jadi kalau mau didefinisikan simpel, aktuator adalah sistem yang mengaktualkan atau mengaplikasikan ya. Mengaktualkan itu mengaplikasikan atau yang membuat dia menjadi nyata gitu. Ya, mengaktualkan perintah-perintah. Dalam hal ini karena konteks kita rekayasa rehabilitasi fisik, perintah-perintah gerakan tubuh. Walaupun kita tahu ya nggak cuma gerakan tubuh aja, semua tergantung objek yang mau dimanipulasi apa gitu ya. Tapi di sini adalah ya karena konteks kita rekayasa rehab, maka gerakan tubuh. Nah, yang alami apa? Yang alami adalah otot. Lalu kita cek, otot itu sebenarnya menghasilkan apa sih? Kok dia bisa menggerakkan? Ternyata otot itu menghasilkan gaya. Jadi satu variabel yang kemudian bisa mendefinisikan gerakan dari tangan, ya, yaitu apa? Si otot ini menghasilkan gaya. Contoh, misal saya ini menggambar otot bisep ya, walaupun ini gambarnya gambar simpel saja. Ya, ini kita anggap lengan manusia. Maka posisi bisep itu kan begini ya. Walaupun jarak ini nggak terlalu besar, jarak ini kecil sekali. Tapi secara umum kan begini. Di mana apa? Pada saat adanya kontraksi, maka ya pada saat dia kontraksi, maka kemudian muncul gaya. Saya sebut aja gaya F gitu ya. Muncul gaya F. Apa sih akibatnya muncul gaya F? Kalau kita kemudian melihat vektor gaya ini dalam konteks gaya, ya dalam konteks kartesian, maka kita bisa definisikan ini ada gaya ke sana dan ada gaya ke situ. Panjangan. Ada gaya ke sana kan? Ya. Sehingga di sini kita bisa definisikan adalah FY dan FX. Karena kemudian di sini ada lengan, ya. Kalian belajar di mekanika, lengan saya definisikan ini lengan yang aktual katakanlah panjang ini adalah L, maka akhirnya muncul gerakan ya, melingkar, gerakan rotasional. Kalau yang namanya gerakan rotasional pasti memunculkan torsi kan gitu ya, di mana torsinya yang kemudian dihasilkan adalah FY dikalikan L. L ini kita dapatkan secara anatomis ya. Jaraknya itu kan anatomis, Anda nggak bisa ngejas ya. Kalau mau mengadjust jarak ini ke sini, ya ini operasi namanya. Ya, ini kita dapatkan secara anatomis. Nah, FY ini kita dapatkan secara fisiologis.
Fisiologinya siapa? Fisiologinya otot. Nah, orang yang kemudian harus direhab, yang disebut kehilangan itu kan kehilangan fungsi fisiologisnya, ya. Fungsi fisiologisnya ini yang hilang. Maka dia harus dikembalikan. Kalau mau dikembalikan berarti harus ada aktuator lain yang bisa menghasilkan gaya. Siapa dia? Nah, ternyata supaya bisa dikendalikan secara otomatis, maka kan ya sesuatu yang bisa berpikir secara otomatis itu kan komputer. Ya. Nah, yang cocok sama komputer, yang bisa dimanipulasi sama komputer itu pasti ada sistem elektroniknya, gitu kan? Jadi si komputer ini akan bisa memanipulasi sesuatu yang berbau elektronik. Maka karena tujuan kita itu adalah mekanik, kita butuh gaya. Gaya itu besaran mekanik, ya. Gaya itu adalah besaran mekanik, satuannya Newton kan gitu. Karena kita butuh gaya di sini, maka yang bisa dikendalikan komputer adalah sistem mekatronik. Sehingga kenapa aktuator-aktuator agar peralatan tersebut bisa kita kendalikan secara otomatis, sekali lagi kalau Anda tidak mau mengendalikan secara otomatis berarti isu mekatronik itu hilang sebenarnya. Tapi karena saya mau mengendalikan secara otomatis, maka saya butuh aktuator otomatis, aktuator-aktuator yang terkait, aktuator-aktuator yang berbasis mekatronik. Kenapa? Karena mekatronik ini menggabungkan antara mekanik dan elektronik, ya. Karena dia menggabung antara mekanik dan elektronik, supaya bisa diotomatisasi oleh komputer, maka dia harus terkait dengan elektronik. Karena ini adalah gerakan mekanik, elektroniknya juga harus terkait dengan mekanik. Maka saya butuh mekatronik. Apa contohnya? Yang kita akan bahas adalah contoh motor-motor listrik, elektropneumatik atau sistem sistem yang kemudian kalau ini hasilnya adalah mekanik gerak, ya, mekanik kasar gerak. Kalau ini pneumatik ini adalah tekanan, dan hidrolik itu adalah fluida. Jadi kalau motor listrik, ya, motor listrik ini adalah gaya yang dihasilkan dari hubungan mekanik kasar, ya, motor bergerak gitu. Ya, jadi ada sistem, ada motor listrik. Jadi ada listrik, kita kasih tegangan, ada tegangan listrik, kemudian tegangan listrik itu kita manfaatkan konsep-konsep medan elektromagnetik sehingga menghasilkan gaya. Jadi motor listrik ini adalah gayanya dari prinsip elektromagnetika. Kalau pneumatik gayanya dari mana? Gayanya dari tekanan udara. Kalau hidrolik gayanya dari mana? Gayanya dari gerakan fluida. Ya. Nah, dengan masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Nanti teman-teman akan belajar. Kenapa motor listrik itu populer? Paling gampang digerakkan. Kelemahannya apa? Gerakannya kasar. Ya. Coba kalian lihat robot yang bergerak, ya, robot berkaki gitu ya, yang bergerak pakai motor listrik. Gerakannya tuh kasar. Sementara gerakan manusia itu kan halus, ya, halus sekali. Ya. Maka kemudian kalau mau gerakannya halus gimana? Macam-macam. Ada yang gearnya ditambah. Supaya nanti kecil berarti motornya harus kecil tapi torsinya kuat, nanti dikasih gear dan segala macam gitu ya. Nah, kalau mau yang lebih simpel, gunakan apa? Gunakan pneumatik dan hidrolik, tapi mengimplementasikannya susah dan mahal. Ya, mengimplementasikannya susah dan mahal. Nah, gerakan pneumatik dan hidrolik itu lebih halus, lebih alami.
ya, dibandingkan manusia. Tetapi untuk menghasilkan torsi yang tinggi, modalnya juga tinggi. Pneumatik berarti saya karena pakai tekanan udara, saya butuh kompresor udara yang sengaja memberikan tekanan kepada udara. Kompresor butuh energi, kan gitu kan ya. Nah, di sini kelemahan pneumatik. Hidrolik pun juga gitu. Berarti saya butuh fluida di dalamnya, ya. Kita butuh fluida di dalamnya. Nah, kalau kemudian butuh fluida di dalamnya, berarti seperti apa? Ya, yang kemudian harus disediakan. Nah, inilah yang kemudian terjadi ya di sistem peralatan rehabilitasi medis. Sehingga ya kalau kita lihat konteks, katakanlah perhatikan di sini saya punya exoskeleton 1 DOF, maka yang disebut sebagai aktuator ya di sini adalah bagaimana manusia atau kemudian perancang itu menghasilkan torsi atau juga asalnya adalah gaya. Supaya apa? Supaya yang tadinya fungsi otot sebagai penghasil gaya alami itu berkurang, apakah dia dalam proses rehab, apakah dia dalam proses asistif, maka kemudian dia bisa digantikan. Yang jelas apa? Dia bisa menghasilkan gaya. Pak, saya nggak mau pakai yang ini misalnya, maunya micro electromechanical system boleh, mau pakai MEMS, ya, itu juga boleh. Nah, jadi seperti ini, ya, konsepnya yang seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya akan berikan satu contoh. Sebentar, saya siapkan dulu ya. Oke. Nah, saya akan berikan satu contoh. Oh, ganti screen dulu ya. Maaf. Saya ke sini. Saya akan berikan satu contoh, saya harap kelihatan ya. Bagaimana kemudian sebuah peralatan asistif ya, yaitu ankle foot orthosis. Ankle foot orthosis ini adalah asistif ya, di mana ternyata dia punya aktuator tertentu. Nah, aktuatornya adalah pneumatik. Ya, pneumatik. Papernya baru yaitu Design and Validation of 2 Degree of Freedom Powered Ankle Foot Orthosis. Powered karena dia punya energi atau diberi daya dari luar. Kalau nggak pakai powered, nggak pakai powered, jadi ankle foot orthosis doang, berarti itu disebut ankle foot orthosis atau passive ankle foot orthosis. Kita tidak memberikan daya dari luar, kita hanya memperbaiki gait dari atau siklus gait dari seseorang. Nah, papernya baru ya, papernya cukup baru dari teknik mesinnya Yonsei. Nah, di sini dia menggunakan aktuator. Aktuatornya apa? Nah, di sini sudah dia kasih tahu dari judul ya, bahwa aktuator yang dia gunakan adalah pneumatik dan dia sebut artificial muscle. Kenapa kemudian disebut artificial muscle? Karena aktuator manusia adalah muscle. Simpelnya sih itu, maka muscle buatan. Nah, dan dia bisa menghasilkan, ya ini adalah contohnya, nah dia bisa menghasilkan berbagai macam gerakan. Jadi, kalau di sini saya nggak bisa coret-coret ya. Ini Chrome. Nah, jadi ada beberapa gerakan, kalau nggak salah di sini sampai 3 DOF, dia bikinnya pakai 3D printer, ya. Jadi di sini kalau misalnya dua otot buatan ini atau dua
aktuator pneumatik ini sama-sama diberi udara, ya kalau diberi udara dia akan mengembang ya. Nah karena dia mengembang, ya diberi udara, ditiupkan udara, mengembang, maka kemudian gerakan akan kemudian muncul gerakan ke depan, ya sehingga kakinya seperti bergerak ke atas gitu ya, telapak kakinya bergerak ke atas. Kalau kemudian dia diberi udaranya itu dihisap, ya dihisap, maka kemudian kan dia kakinya akan bergerak ke belakang, jadi bisa ditekuk ke depan dan bisa ditekuk ke belakang. Lalu kelebihannya menggunakan ini, nah ini dia. Jadi di sini kalau salah satunya itu ditarik diberi udara dan salah satunya itu ditarik, maka dia bisa swing ke kiri. Sebaliknya, jika yang lain itu diberi udara, ya, yang satu udaranya dihisap, maka kemudian dia bisa swing ke kanan. Jadi biasanya kalau ankle foot orthosis itu cuma bisa naik turun naik turun naik turun telapak kaki, ya, cuma ke atas dan ke bawah, dia juga bisa ke kanan dan ke kiri seperti kaki kita kan juga bisa seperti itu, ya, juga bisa seperti itu. Nah, tetapi ada konsekuensinya, jelas konsekuensinya adalah ini kan Anda nggak diperlihatkan kan kompresornya segede apa, ya, Anda kan nggak diperlihatkan ini kompresornya kayak gimana kompresor udaranya. Satu, yang kedua, Anda bisa lihat bagaimana rumitnya dia kalau dibuat agar bisa bekerja secara otomatis. Ya saya orang sistem control bisa melihat kerumitan itu misalnya dari bagaimana mengontrolnya, ya, di mana dia menggunakan metode sliding mode control, metode sistem kontrol non-linear, karena model matematiknya adalah model matematik yang non-linear. Sementara teman-teman kebanyakan belajar model matematiknya itu adalah matematik linear aja gitu ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi contoh ya, contoh implementasi. Di sini ada contoh implementasi dari sistem ankle foot orthosis, powered ankle foot orthosis yang kemudian beri aktuator yaitu sistem pneumatik. Ya, sistem pneumatik. Dan sekedar info, powered ankle foot orthosis dengan sistem pneumatik ini sekarang lagi rame ya, lagi rame. Ada kemarin saya ikut sama Pak Alfian yang acaranya Biomedical Engineering-nya NCKU, National Cheng Kung University Taiwan, yang alumni kalian Mbak Uul 2014 ada kuliah di sana. Mereka mengundang peneliti dari Biomedical Engineering-nya University Malaya. Kita pikir orang Malaysia, ya ternyata yang muncul malah orang Uzbekistan, ya mahasiswa S3. Nah, di sana dia juga membahas ini dan metode kontrolnya sama ya, sliding mode control. Jadi anak teknik biomedis tapi tesisnya soal sliding mode control gitu. Ya karena memang levelnya level S3 ya, dia levelnya level S3. Nah, itu contoh ya, contoh. Nah, teman-teman bisa bandingkan dengan yang satunya. Ini sekedar paper review sebenarnya. Jadi bagaimana kemudian ada asisten untuk chronic stroke pasien yang dia menggunakan ankle foot orthosis. Ini juga masih asistif ya. Karena AVO itu fungsinya di sini, AVO-nya fungsinya asistif. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Dia pakai apa? Dia pakai motor ya. Kelihatan banget kan di sini, dia pakai motor, kemudian di mana gerakannya ya supaya torsinya besar. Nanti kita belajar motor, kalau kemudian motor tuh aslinya torsinya kecil, torsinya bisa kita tingkatkan dengan memasang gear. Dia sampai 4 kali gearnya supaya biar motornya walaupun motornya kecil tapi torsinya bisa besar. Jadi motornya ada di sini, lalu kemudian di gear 3 kali. Ini motor ya, motor kemudian diberi gear 3 kali supaya bisa menggerakkan. Nah, teman-teman bisa bayangkan gerakannya pasti hanya telapak kakinya bisa ke atas dan ke bawah saja. Ya, ke atas dan ke bawah saja. Nah, ini contoh ya, contoh dari ankle foot orthosis. Contoh dari ankle foot orthosis. Nah, dengan salah satu desainnya. Oke, dengan salah satu desain. Sehingga kesimpulannya ya, saya balik lagi ke sini ya. Oke. Kesimpulannya
Uh, bahwa fungsi dari aktuator, jadi saya katakan, jadi fungsi dari aktuator sendiri adalah jadi kesimpulan ya. Di sini adalah fungsi dari aktuator, fungsi aktuator dalam peralatan rehabilitasi fisik khususnya fungsi gerak ya. Fisik dalam artian ini adalah fungsi gerak atau kemudian kita kenal sebagai locomotion. Fungsinya di sini adalah untuk menghasilkan gaya atau torsi juga bisa pada saat kemudian gerakannya gerakan berputar. Nah, kemudian yang kedua, ya, poin yang kedua kemudian di sini adalah mengapa kemudian kita menggunakan mekatronik ya. Sistem mekatronik atau aktuator berbasis sistem mekatronik itu digunakan karena dapat diotomasi oleh komputer. Sekali lagi, pada saat Anda misalnya tugas gitu ya nanti, dan ternyata Anda itu mendapati satu kasus yang kayaknya nggak perlu deh sampai dia diotomatisasi, maka ya nggak apa-apa. Karena tidak perlu diotomatisasi, maka ya udah fungsi yang ini hilang ya. Jadi fungsi yang ini itu hilang. Ya, fungsi yang ini adalah ya dihilangkan aja gitu. Nah, inilah kebutuhan kita ya, kebutuhan kita mengapa sistem mekatronik itu perlu untuk dipelajari ya. Karena sekali lagi salah satu kemudian kompetensi terutama di bidang instrumentasi dan kontrol medis ya yang ada di UNER itu adalah bagaimana teman-teman bisa mengembangkan desain-desain terbaru terhadap peralatan rehabilitasi medik, dan peralatan rehabilitasi medik terbaru itu biasanya diotomasi atau bergerak secara otomatis. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kita singkat ya pertemuan pertama. Sengaja saya buat singkat karena selanjutnya ya kita ngoprekin motor ya. Oke, baik, ada pertanyaan silahkan kalau ada. Kalau nggak ada langsung ke tugas. Belum apa-apa udah dikasih tugas, nggak apa-apa. Nggak ada ya? Nah, kalau tidak ada, perhatikan tugasnya. Tugasnya ini Anda nggak ada benar salah, ya. Yang penting berikan analisis terbaik, gitu. Apa tugasnya? Carilah makalah ilmiah, paper, makalah ilmiah. Carilah makalah ilmiah yang membahas peralatan rehabilitasi fisik dan
asistif. Perhatikan di sini dua ya. Satu yang membahas rehabilitasi fisik, satu dia bahas asistif. Ya. Ya. Berbasis sistem mekatronika. Jadi harus ada sistem mekatronikanya. Oke, ini ya poin yang pertamanya. Cari satu rehabilitasi fisik, ya menurut saya ini bagian rehabilitasi fisik, satu asistif. Poin yang kedua, ya, analisis. Sebentar, jangan analisis dulu. Jelaskan. Jelaskan aktuator yang digunakan dalam pembahasan di makalah tersebut. Jadi kalian download makalah, ya, bawahnya, ya, jadi PDF kan, PDF, bawahnya kalian kasih analisis. Apa analisis yang pertama? Jelaskan dulu aktuator yang digunakan dalam pembahasan di makalah-makalah tersebut. Karena ada 2 makalah kan, ya, ada 2 makalah, jelaskan. Oh, yang ini aktuatornya adalah jenisnya begini. Yang dijelaskan itu aktuatornya apa? Ini saya kasih gambaran ya, apa jenisnya. Kemudian cara kerjanya seperti apa, sepemahaman kalian. Saya nggak ekspektasi tinggi. Pokoknya sepemahaman kalian, ya, makin kalian banyak memahami makin bagus. Cara kerjanya seperti apa, ya, apa jenisnya, cara kerjanya seperti apa, kemudian juga komponennya apa aja. Jadi komponen itu begini, oh dia misalnya pakai motor brushless, DC brushless. Ternyata kalau pakai motor DC brushless itu nggak cuma motor DC brushless, di situ ada harmonic reducernya, ada macam-macam di situ. Nah, jelaskan cara, harusnya komponen dulu ya, komponen-komponen baru cara kerja, nggak apa-apa. Nah, yang ketiga ya, yang kemudian dijelaskan adalah analisis yang kedua, analisis pertama ke yang kedua, jelaskan menurut Anda perbedaan, ya, antara aspek desain ya, aspek desain dari alat rehab, dalam hal ini maksud saya rehabilitasi fisik dan asistif. Nah, biar gampang ya, kalau bisa 2 paper ini membahas satu hal yang mirip. Contoh, yang satu adalah exoskeleton, lengan, tapi untuk rehab. Yang satu eksos lengan untuk asistif. Menarik kan itu? Kira-kira apa ya bedanya gitu? Ya, apa ya bedanya di situ? Nah, itu yang nanti akan jadi apa yang kita pelajari di setengah semester pertama. Oh, kenapa setelah kita belajar nanti motor BLDC sama motor DC biasa sama motor stepper misalnya. Oh, kenapa sih continuous passive movement itu harus pakai motor stepper, tapi exoskeleton pakai motor BLDC itu. Padahal continuous passive movement-nya sama-sama buat kaki, exoskeletonnya exoskeleton kaki.
ya. Tapi exoskeletonnya asistif. Yang satu rehabilitasi fisik, ya. Yang satu rehabilitasi fisik. Loh, kenapa yang rehabilitasi fisik itu pakai motor stepper? Apalagi steppernya biasanya gede-gede gitu ya. Motor stepper besar gitu, kayak motornya mesin CNC. Lah, giliran yang asistif motornya kecil-kecil, tipis-tipis ya. Pakai motor BLDC ya, tapi harganya luar biasa. Ya, sudah luar biasa, ngindennya lama lagi gitu ya. Sudah harganya $100, ngindennya 8 bulan. Nah, itu yang barusan saya hadapi bersama Bu Riris ya di penelitian Exos. Sudah hal ngindennya lama. Nah, kenapa kemudian kok kayak gitu? Apa sih ini Exosnya? Apa sih perbedaannya? Kenapa kemudian bisa seperti itu? Nah, kalau kalian bisa mendapatkan pertanyaan itu di sini, nah nanti pada saat kuliah kita jawab. Apa kelebihan dan kekurangannya juga dari motor stepper, dan apa kelebihan dan kekurangan motor BLDC, brushless DC motor, dalam konteks kita nanti untuk ke exoskeleton. Oke. Nah, itu ya tugasnya. Ya Allah, mohon maaf saya lupa ini ya ngerekam. Malah lupa ngerekam. Ya wis lah. Nah, jadi ini tugasnya. Tolong dicatat ya, saya kasih kesempatan untuk mencatat gitu ya. Jadi mungkin saya kasih catatan tambahan agar lebih mudah. Cari topik yang mirip antara dua makalah tersebut. Nah, nanti sebelum kita materi yang di sela-sela materi terakhir, tugas ini mungkin akan saya ambil dan akan saya presentasikan dan kita sedikit diskusi lah, gitu. Ya, kita sedikit diskusi sehingga teman-teman benar-benar bisa menganalisis dan bisa mendefinisikan ya. Nanti di akhir pada saat dengan Pak Alfian kalian ngedesain, kalian itu ngedesainnya tuh bisa nggak ngasal. Oh Pak, saya pokoknya mau pakai motor, misalnya motor-motor yang sekarang, motor robot Pak, motor Dynamixel. Untuk apa? Untuk ankle foot orthosis. Kenapa? Torsinya gede Pak. Coba pikir, emang ankle foot orthosis itu seberapa sih berat kaki kita sedemikian sehingga Anda harus pakai motor Dynamixel yang bisa sampai misalnya 100 Nm gitu. Ya. Jadi itu kan ngasal kan? Ya, salah satunya tuh ngasal. Loh, apakah cocok gitu untuk motor Dynamixel? Nah, supaya aspek dasar dari desain kalian itu nggak ngasal ya, tapi benar-benar diperhitungkan dengan baik ya, diperhitungkan dengan baik. Nah, harapannya ya kalau kemudian kalian bisa desain, ya siapa tahu setelah ini ada yang sudah lulus kerja sebentar ngumpulin modal, kemudian ya bisa ya menjadi perusahaan startup kecil-kecilan dulu lah ya di bidang rehabilitasi medik, karena kalau rehabilitasi medik kan izinnya nggak susah tuh ya, izinnya nggak terlalu susah kalau rehab medik. Nah, sehingga ada modal kalian untuk bisa menjadi engineer di lapangan, nggak kerja sama orang tapi kerja sendiri gitu ya, karena pasarnya ada ya, pasarnya ada. Oke, itu ya, nggak ada pertanyaan? Belum Pak, saya mau nanya Pak. Oke. Kira-kira ada nggak ya Pak ankle foot orthosis ini yang pakai dua aktuator di dalam satu ankle foot orthosis itu Pak, dalam satu avonya tuh? Saya sampai sekarang belum pernah ketemu. Tapi kalau adakah kemungkinan? Mungkin ada. Ya, mungkin ada. Artinya nanti tinggal kita lihat kebutuhan aspek desainnya apa dalam ankle foot orthosis. Kalau kemudian apakah ada yang sampai pakai dua? Mungkin ada. Karena saya aja yang belum ketemu gitu. Ya, kalau dipikir-pikir ya mungkin aja, mungkin ada. Mungkin ada. Itu jawaban saya. Mungkin ada. Nah, nanti kalaupun ada dan kalian ketemu, tolong dianalisis kenapa dia pakai sampai seperti itu. Apa tujuannya? Baik, ada lagi yang lain? Terima kasih Pak. Oke.
tugasnya paham ya? Tugasnya paham ya. Jadi coba kalian jelaskan di situ. Jadi nanti melaporkannya gimana dalam tugas? Melaporkannya adalah kalian kasih paper. Jadi ada 2 paper kan? Paper pertama, paper kedua, udah nggak usah diapa-apain, PDF aja. Nah baru kalian berikan analisis di halaman berikutnya. Ya, menjawab 2 poin ini. Menjawab 2 poin ini. Totalnya berapa halaman? Saya nggak ngomong halaman lah, terserah kalian. Ya, kalian yang bisa merasa terlalu panjang atau kemudian terlalu pendek. Ya sampaikan ya apa yang kemudian hasil yang kalian baca di situ. Ya hasil yang kalian baca. Sekali lagi ini nggak ada benar salah. Ya ini nggak ada benar salah. Ini adalah supaya kalian lebih mengenal urgensitas kita kuliah nanti di pekan-pekan berikutnya. Oke, cukup ya. Kuliah kita singkat kok yang pertama. Ya. Oh ya, satu lagi pesan saya, bukunya jangan lupa di-download. Ya, bukunya jangan lupa di-download. Jadi karena mulai pekan depan saya akan book recitation gitu kuliahnya. Jadi saya nggak akan bikin slide. Yang saya akan lakukan adalah buku saya jelaskan. Jadi bukunya saya tampilkan di OneNote, terus ke kanan Anda saya jelaskan. Oke, gitu. Saya rasa demikian. Mohon maaf saya lupa tadi ngeklik. Tapi ya udahlah, secara umum teman-teman bisa memahami ya. Yang jelas kesimpulannya yang harus diingat. Ya. Jadi kalian sudah paham apa itu fungsi aktuator dalam rehab locomotion, penghasil gaya, penghasil torsi. Pak, saya mau menemukan aktuator terbaru, boleh silahkan. Kalau sanggup nggak apa-apa, ya boleh. Yang penting menghasilkan torsi, entah gimana caranya, yang penting torsi atau gaya dihasilkan. Dan yang kedua, kenapa mekatronik? Karena isu otomasi. Karena isu otomasi. Udah tugasnya. Jadi itu aja dari saya di pertemuan pertama. Pekan depan saya masih saya masih seperti ini, masih kuliahnya masih sinkron, ya masih live sinkron. Ya, di 2 pertemuan pertama saya masih live sinkron. Nanti di pertemuan ketiga kita lihat apakah saya akan gunakan asinkron atau enggak. Dan sekali lagi ini waktunya masih ada. Kita kan masih sampai 8, sebenarnya masih sampai 8.40. Kalian coba aja masuk ke operasional fisika dan klik ya. Diklik seakan-akan kalian mau masuk ke kuliahnya walaupun masih ada bug. Barusan sudah saya laporkan ke Mas Lendi, nanti coba diatasi sama Mas Lendi ya. Ya, pekan depan kita coba lagi pakai Vicon kalau misalnya kita coba pakai gitu. Kalau misalnya nggak bisa ya udah kayak gini lagi. Jadi absen di Vicon tapi ininya kuliahnya kita pakai Zoom. Oke. Itu aja dari saya. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak.